karena swasta jadi bayar gitu. Kalau kemarin rumah amannya tuh milik negara, jadi gratis. Cuman kalau misalkan Laura mau makan apa, itu pasti minta ke saya, ketua yayasannya itu biasanya menghubungi saya untuk meminta duit membeli makanan. Terus kayak baju harus di laundry itu bayar gitu, kecuali mau cuci sendiri gitu. Jadi kalau kalian nanya Laura di mana, dia berada di tempat yang sangat amat baik. Jenguk Laura nggak? Jenguk dong. Memang kalau jenguk harus dipublish ya, biar kalian happy gitu, biar memuaskan hati kalian. Untuk apa? Memuaskan hati kalian tuh untuk apa? Siapa tuh? Aisar. Aisyar udah viral ya sekarang. Thank you Aisar. Wush. Agak gemoy. Masa sih? Kalau di kamera handphone tuh memang kayaknya gue kelihatannya gemoy ya. Tapi kalau lihat aslinya tuh gue ini banget. Tirus. Laura mana? Tadi udah dijawab, salah sendiri baru masuk. Udah dijawab, coba tanya dari tadi yang nonton. Tuh ada yang bertanya tuh, Laura mana? Coba jawab. Kaniki suka K-pop enggak? Sedikit. Ameng sambil makan. Udah tadi. Jadi guys, aku mau kasih pengumuman ya. Karena kan kalian penasaran melulu. Aduh, nggak percaya kalau Lolinya yang belum ngomong. Aduh, nggak percaya kalau Lauranya yang belum ngomong gitu. Ya udah, minggu depan dia akan ngomong. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah, sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai.
memang ternyata lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi orang itu cukup signifikan, guys. Ya, mungkin waktu Laura tinggal di rumah aman, dia bertemunya sama orang-orang yang mungkin, sorry to say, pendidikannya kurang bagus. Jadi mungkin dia kurang teman bicara. Jadi dia tidak bisa meluapkan apa yang ada di isi hatinya. Setelah dipindahkan ke tempat yang dekat pegunungan ini, dia bertemu dengan teman-teman yang memang ternyata ada yang pernah sekolah di luar negeri, tapi bermasalah juga dengan orang tuanya. Terus pokoknya tempat yang baru ini swasta, memang mahal sekali untuk masuk ke situ, memang untuk anak-anak yang bermasalah. Ya, tapi bukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya, anak-anak di situ, semua yang ditaruh di situ anak-anak yang mampu, tapi memang bermasalah. Entah itu mereka narkocoy, entah itu anaknya misalkan gila-gila main judol, terus ataukah misalkan anak itu bermasalah dengan ibu bapaknya. Tapi untuk soal pendidikan di tempat itu memang rata-rata anak-anaknya pendidikannya ada yang sekolah di luar negeri. Pokoknya pendidikannya bagus-bagus semua. Jadi Laura itu punya teman bicara yang apa ya itu namanya, yang selevel gitu. Dalam artian apa ya kalau kayak gitu, teman-teman coba bantu deh, sepadan, selevel atau semana gue nggak ngerti. Karena Laura ini sekamar bertiga. Sekarang dia sekamar bertiga, udah nggak sendiri lagi. Karena waktu itu kan dia sendiri karena yaitu tadi mungkin di sana bercampur dengan anak-anak yang bermasalah, misalkan anak dari kalangan bawah misalkan bermasalah gitu, anak yang tidak sekolah bermasalah itu, mungkin dia tidak sepemikiran gitu kali ya, jadi kurang komunikasi, makanya dia merasa sendiri ya. Terus akhirnya dia jadinya mulai masuklah haur-haur yang nggak nyambung, haur-haur yang nggak enak gitu. Nah setelah dipindahkan ke tempat yang baru ini, dan dia lihat tempatnya juga bersih, nyaman, dekat gunung, Laura sekarang hiking ya namanya, apa tuh kalau naik bukit itu apa namanya, pokoknya itulah. Soalnya kemarin seminggu yang lalu dia minta dikirimin sepatu buat biar dia kalau naik bukit itu nggak kepleset gitu. Nah, jadi dia tuh satu kamar nih gue ceritain ya, karena kan kalian penasaran Laura di mana. Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali, trekking lah pokoknya itu. Trekking apa hiking sih? Ya pokoknya hiking ya udah hiking. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Nah, terus kalau yang di ujung sana itu khusus untuk laki-laki. Jadi yang masuk ke sini tuh kalangan-kalangan anak-anak orang kaya. Nah, terus dia sekamar bertiga. Salah satu dari temannya itu juga pernah sekolah di UK ternyata. Yang satu ada salah satu anak orang kaya punya perusahaan lah bapaknya di Jakarta ini, tapi bermasalah juga. Jadi Laura tuh setiap malam punya temen ngobrol, dia bisa bercerita gitu kan, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Kalau kalian tidak percaya, nanti minggu depan Laura akan press conference secara terbuka. Kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak nggak takut nanti plot twist tiba-tiba dia malah ngejelek-jelekin lagi? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Kayak gitu minggu depan. Dan minggu depan yang boleh wartawan datang hanyalah wartawan-wartawan yang punya hati dan otak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue tidak akan membiarkan wartawan-wartawan yang datang waktu acara Laura kesurupan kabur dari rumah aman dan dibawa sama Rasman.
ke hotel, habis itu ke Polres, itu tidak akan boleh meliput sama sekali. Jadi hanya wartawan-wartawan yang memang paham bahwa anak di bawah umur tidak boleh diwawancara, apalagi mukanya tidak diblur. Jadi wartawannya akan saya sortir, ya, wartawan yang selalu ingin mencari berita tapi tidak menggunakan isi kepalanya tidak akan saya undang atau tidak akan saya beri masuk. Itu. Makanya nih, siapa tahu kan ada wartawan juga nih yang nonton. Rugi tahu kalau misalkan tidak bersahabat dengan Nikita Mirzani wartawan. Karena kalian tuh selalu mencari berita tentang gue atau menunggu berita tentang gue. Nah, kalau kayak berita-berita besar gini kan, tiba-tiba Laura mau press conference, kalian gak bisa dapetin berita, kan sayang. Gitu guys. Jadi memang benar ya, ternyata mau nggak mau, sadar nggak sadar, lingkungan, pertemanan, tempat tinggal itu benar-benar mempengaruhi isi otak dan kepribadian kita guys. Itu sangat amat gue rasakan, pertama ke diri gue sendiri, kedua adalah ke Laura. Ketika Laura ditaruh di yayasan ini, gila, perubahannya drastis guys, drastis. Yang kalian lihat foto Laura bersama laki-laki itu foto terbaru guys. Memang sekarang dia sudah tidak berhijab, ya. Laura sekarang sudah tidak berhijab. Tuh gue kasih tahu, itu foto baru, ya. Itu foto baru, itu bukan editan. Kenapa gue hapus lagi? Ya karena nanti akan jadi pemberitaan yang digoreng-goreng. Jadi yang penting kalian sudah lihat dan sudah di capture juga sama banyak orang kan. Itu adalah foto dan muka Laura terbaru. Ya, itu tidak ada edit mengedit. Itu foto di yayasan waktu saya sedang menjenguk. Dan dia sendiri yang menginginkan foto itu. Jadi kalau ada yang bilang itu foto lama, karena kan Laura sekarang pakai hijab. Sekarang Laura sudah tidak berhijab. Paham ke? Laura tidak berhijab. Dia juga sudah tahu bahwa dia sudah bukan lagi anak kecil. Jadi sekarang dia sudah merawat badannya. Badannya sudah nggak gede lagi. Badannya slim, rambutnya hitam terurai panjang, kulitnya putih bersih, mukanya sudah tidak breakout, mukanya sudah bersih, sudah sehat. Kemarin juga Laura sudah ganti bracket giginya di dokter gigi Devia. Jadi sekarang dia sangat amat terawat karena dia sudah berada di tangan yang benar. Di tangan yang benar siapa? Di tangan saya yang melahirkan dia. Karena tidak ada satu orang ibu pun kecuali ibu durhaka yang akan membiarkan anaknya ya menjadi anak yang buruk rupa, buruk segala-galanya. Tidak ada. Jadi nanti ketika Laura sudah mulai kelihatan di sosial media,
Dan saat dia press conference tanpa menggunakan hijab, tolong jangan lagi diomong-omongin, wah kok nggak berhijab sih, biarin ya, biarin, itu urusan saya. Karena mungkin dia memakai hijab dulu juga bukan nggak ngerti ya kenapa Laura dulu memakai hijab, ya mungkin karena dari hatinya atau mungkin karena satu dan lain hal. Saya tidak mau menanyakan itu. Dan saya juga nggak mau ngurusin itu. Yang penting dia sehat, dia sudah sadar, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia juga sudah meminta maaf atas apapun yang sudah dilakukan. Buat saya itu sudah cukup, dan dia sudah mau mengakui kesalahannya. Buat saya itu sudah cukup. Nanti dia juga akan, nggak tahu dia. Pokoknya intinya waktu kemarin dia ketemu sama saya, dia cuma mau bilang sama kalian semua penikmat sosial media bahwa dia salah, telah berkata, nggak apa-apa kok durhaka aja sama ibumu. Kita kan nggak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Nanti kalian sendirilah dengar. Dan yang minta press conference itu juga bukan saya, tapi Laura. Tapi Laura yang minta. Saya hanya menyiapkan apa yang dia mau. Karena dia bilang sebelum berangkat lagi sekolah, dia pengen semuanya baik-baik saja. Dia pengen mengejar mimpinya. Harusnya Laura ini sudah kuliah loh, bentar lagi. Dan yakin dia pasti bisa keterima di kampus-kampus terkemuka, terbagus di London atau di negara-negara manapun yang dia mau. Nah, kalau ada yang bilang, kenapa kak kok dikirim lagi ke luar negeri? Karena hanya di luar negeri yang bisa menerima anak-anak yang bisa lompat sekolahnya, asal bisa ikut tes dan tesnya itu lulus. Makanya nanti kan udah dapet nih sekolahnya, itu tergantung Laura. Kalau dia bisa melakukan tes itu dengan baik dan dia diterima, dia lanjut sekolah ke luar negeri. Kapankah Laura bakal berbicara minggu depan? Minggu depan dia bakal bicara semuanya, karena minggu depan sudah selesai kasusnya. Kalian artikan aja sendiri, minggu depan kasusnya tuh selesai berarti gimana? Nanti kalau ada lagi yang bilang gini, kak kok nggak kapok kak ngeberangkatin anaknya ke luar negeri? Ya enggak lah, kan udah dikasih wejangan. Ini terakhir ya nak, Ami kasih kamu kepercayaan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya yang kamu mau, sampai kamu tidak bisa menjaga lagi apa yang sudah dikasih kepercayaan. Ya sudah, kamu atur hidupmu sendiri. Kalau dia masih mau sekolah ke luar negeri dan dia meminta untuk disekolahkan lagi ke luar negeri, berarti memang itu anak masih mau belajar. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak bisa yang namanya, walaupun ada rasa ketakutan dalam diri gua, ya namanya manusia ya, gua ini kan bukan jin atau robot ya, pasti ada ketakutan gitu, kayak aduh nanti gimana ya kalau dia ketemu keluarga marsupilami lagi gitu-gitu kan. Tapi tidak, kita harus membuang rasa ketakutan itu. Dan Laura kan sudah belajar dari kesalahan bahwa dia tidak boleh mengenal orang begitu cepat. Waalaikumsalam. Nantilah kalian bakal lihat lah.
Minggu depan nggak lama kok. Ini kan udah Jumat, besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian tunggulah. Maghrib Ami, yang mau sholat ya sholat lah. Aska, Astangkulai, Aska, sholat. Sholat nak, sama abang. Ade sholat ya sayangnya. Allah. Abis itu abang mau pijit dulu nggak? Atau Ami pijit? Abang dulu dia kesakitan dari tadi. Ya udah abang dulu pijit. Makanya cepet dulu, sholat dulu. Ayo sebentar yuk. Ya. Ini aku sukses. Hah? Tapi besok mau nggak ikut bola aku turnamen? Turnamen di mana besok? Di sekolah. Jam berapa? Jam 7.30 udah berangkat. Kamu sama siapa turnamennya? Lawan siapa? Lupa. Lupa. Ya. Oh, kamu ajak Ami. Iya. Supaya apa? Ya besok kan kami nggak datang. Oke, besok kami temenin.